Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini adalah hari ke-7 para samanera mempraktikkan pengembangan batin atau cita bawana. Ada satu hal yang juga perlu diketahui dalam kita mempraktikkan meditasi sesuai yang diajarkan oleh Sang Buddha. Praktik meditasi yang diajarkan Sang Buddha tidak lepas dari pemahaman Paticcasamuppada. Paticcasamuppada yang diartikan sebagai hukum yang menunjukkan kepada kita bahwa setiap fenomena muncul karena sebab-sebab. Paticcasamuppada ini tidak bisa dipisahkan dari praktik meditasi. Dalam ajaran Buddha, kita ditunjukkan bahwa semua hal, semua fenomena, semua kondisi muncul karena sebab-sebab. Tidak ada satupun hal yang muncul tanpa adanya sebab. Semua hal, baik yang berkenaan dengan yang hidup maupun yang tidak hidup, semuanya muncul karena sebab-sebab. Namun demikian, Sang Buddha menggunakan Paticcasamuppada ini yang menunjukkan bahwa segala sesuatu muncul karena sebab-sebab hanya untuk menunjukkan kepada kita semua keberadaan duka atau penderitaan dan bagaimana ketika sebab-sebab ini lenyap, duka penderitaan juga lenyap. Paticcasamuppada yang bisa digunakan untuk menunjukkan kemunculan semua hal, semua fenomena hanya digunakan oleh Sang Buddha untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana duka penderitaan itu muncul dan bagaimana duka penderitaan itu lenyap. Itulah kemudian beliau Sang Buddha mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita keberadaan Dwata Sangga Paticcasamuppada. 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Sering di bahasa Indonesia diterjemahkan sebab musabab yang saling bergantungan. 12 faktor sebab musabab yang saling bergantungan. Nah, 12 faktor yang kemunculannya bersebab ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana duka penderitaan itu muncul. Dengan adanya awija, ketidaktahuan, maka sangkara, berbagai macam bentukan yang tidak lain adalah berbagai macam perbuatan itu muncul. Dengan adanya sangkara, berbagai macam perbuatan, maka winyana, kesadaran juga muncul. Dengan adanya kesadaran sebagai kondisi, maka di sana muncullah nama rupa, batin dan jasmani. Nah, batin di sini lebih mengacu kepada perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran. Jadi dengan adanya winyana, maka vedana, sanya, sangkara, dan rupa
itu muncul. Dengan adanya nama rupa, maka di sana muncul 6 landasan indera yang kita sudah banyak berbicara. Indera mata, indera telinga, indera hidung, lidah jasmani, dan indera pikiran. Dengan adanya 6 landasan indera, maka muncullah kontak, pasa, sentuhan. Karena setiap indera mempunyai objeknya masing-masing yang di sana memunculkan sentuhan, memunculkan kontak. Jadi bahasa itu dari kata pusati. Pusati artinya menyentuh. Nah, bahasa itu sentuhan atau kontak. Dengan adanya kontak atau pasa, maka muncullah perasaan, wedana. Bisa perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan, maupun perasaan yang netral. Dengan adanya perasaan, maka muncullah tanha, nafsu, keinginan. Dan dengan adanya nafsu, keinginan, maka muncullah upadana, kemelekatan. Berbagai macam kemelekatan muncul. Dan dengan munculnya kemelekatan, maka muncullah bhava. Artinya kemenjadian. Jadi bentuk batin untuk senantiasa bertahan. Untuk senantiasa eksis. Dan termasuk adalah tentu bahwa di sini mengacu pada keberadaan. Keberadaan berbagai macam alam kehidupan. Maka ada kama bhava, rupa bhava, dan arupa bhava. Keberadaan di alam yang bersifat kama, indrawi, keberadaan alam yang bersifat rupa, mengacu pada rupa Brahma, dan keberadaan alam yang bersifat arupa, mengacu pada arupa Brahma. Dan karena ada bhava, maka muncullah kelahiran. Muncul jati kelahiran. Dan dengan adanya jati kelahiran, maka di sana dipastikan muncul jara marana, usia tua dan kematian. Yang di antara itu muncul pula soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa. Kesedihan, ratap tangis, duka fisik, keputusasaan, dan juga duka batin, domanasa. Berbagai macam penderitaan itu muncul. Nah, disinilah bagaimana kelahiran dan juga penderitaan muncul karena sebab-sebab ini. Sebab-sebab ini yang ditunjukkan oleh Sang Buddha sebagai dwadasangga padicca samuppada, 12 faktor yang munculnya bersebab. Mengapa munculnya bersebab? Karena sangkara muncul karena awija. Winyana muncul karena sangkara. Nama rupa muncul karena winyana. Salayatana muncul karena nama rupa. Pasa muncul karena salayatana. Dan seterusnya. Karena kemunculannya bersebab ini, maka disebut sebagai padicca samuppada. Dan ini bagaimana buka penderitaan kelahiran itu terjadi. Bahkan awija sendiri, apakah ia muncul tanpa sebab? Awija pun juga muncul karena sebab. Nah, disebutkan di dalam Samadhi Sutta bahwa awija muncul karena kilesa.
kotoran batin. Jadi semakin kotoran batin tebal, semakin awija juga tebal. Jadi semakin kotoran batin itu tebal, ketidaktahuan yang berkenaan dengan 4 kebenaran mulia juga semakin tebal. Kemudian memunculkan berbagai macam perbuatan, kesadaran, batin dan jasmani, salayatana dan seterusnya. Ini bagaimana penderitaan muncul. Dan ketika kita, siapapun, mengikuti faktor-faktor ini, maka dikatakan sebagai orang yang mengikuti jalan yang salah. Micca patipada. Jadi kalau kita mengikuti awija, mengikuti sangkara, mengikuti winyana, nama rupa dan seterusnya, artinya kita berada di jalan yang salah. Oleh sebab itu, kita harus justru bukan mengikuti awija, sangkara, winyana dan seterusnya, kita harus mengupayakan untuk melenyapkan faktor-faktor ini. Ketika kita mengupayakan faktor-faktor ini lenyap, maka disebut sebagai sama patipada atau jalan yang benar. Tetapi untuk bisa melenyapkan faktor-faktor ini, kita juga harus mengetahui faktor-faktor ini sebagai sebab mengapa kita menderita. Secara umum, mengetahui atau tidak mengetahui ya sebenarnya manusia, sebenarnya makhluk mengikuti ini. Karena ada awija, kemudian melakukan berbagai macam perbuatan, kemudian muncullah winyana, nama rupa, salatana, pasah dan seterusnya. Akan tetapi kemudian Sang Buddha menemukan bahwa faktor-faktor inilah yang menyebabkan setiap makhluk mengalami duka, mengalami penderitaan. Dan sehingga beliau juga menunjukkan agar bisa terbebas dari faktor-faktor ini atau terbebas dari penderitaan, maka seseorang harus melenyapkan faktor-faktor ini dengan cara memahami terlebih dahulu, mengerti terlebih dahulu, dan kemudian mengupayakan untuk melenyapkan. Pemahaman Paticca Samuppada ini sangat penting dan disampaikan oleh Sang Buddha dalam salah satu pernyataan. Beliau mengatakan begini, Yo dhammang pasati, Paticca Samupadang pasati. Yo Paticca Samupadang pasati, so dhammang pasati. Jadi siapapun yang mengetahui dhamma, yang melihat dhamma, ia sesungguhnya juga melihat Paticca Samuppada. Dan siapapun yang melihat Paticca Samuppada, ia melihat dhamma. Artinya pemahaman dhamma tidak lepas dari Paticca Samuppada. Memahami Paticca Samuppada berarti memahami dhamma. Memahami dhamma artinya memahami Paticca Samuppada. Mengapa bisa demikian? Karena inti dari ajaran Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Dan Paticca Samuppada ini bagian dari 4 kebenaran mulia. Dalam Paticca Samuppada ini, seseorang ditunjukkan bagaimana duka ini muncul, apa penyebabnya, dan bagaimana duka ini lenyap. Sudah mengacu pada 2 dalam 4 kebenaran mulia, kemunculan duka dan kepadaman duka. Meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah berkenaan dengan memahami bagaimana duka ini muncul dan pula memahami bagaimana duka ini harus dilenyapkan dengan melenyapkan sebab-sebabnya. Artinya,
Sesungguhnya pada saat seseorang bermeditasi, seseorang hendaknya memahami bahwasanya saat bermeditasi, faktor-faktor yang menyebabkan duka penderitaan itu muncul, itu dilenyapkan. Beberapa contohnya adalah, yang pertama, ketika kita ditunjukkan bahwasanya awija pacaya sanggara, dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, tidak tahu apa itu duka, apa itu sebab duka, apa itu padamnya duka, dan tidak tahu jalan untuk melenyapkan padamnya duka atau melenyapkan duka, maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Karena tidak memahami 4 kebenaran mulia, maka berbagai macam perbuatan itu dilakukan. Ada kalanya melakukan perbuatan yang buruk. Yang pertama, tidak tahu karena misalnya sebab penderitaan adalah tanha, nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan adalah sebab penderitaan. Karena seseorang tidak mengetahui bahwa sebab penderitaan atau nafsu keinginan adalah sebab penderitaan, maka seseorang terus memunculkan nafsu keinginan yang di sana juga memunculkan berbagai macam perbuatan. Ada kalanya seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak baik, disebut apunya bisanggara. Tetapi karena nafsu keinginan juga seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Punya bisanggara. Dan bahkan karena nafsu keinginan, seseorang juga termotivasi untuk mempraktikkan praktik sampai mencapai arupa jana. Disebut aninja bisanggara. Jadi tidak hanya perbuatan buruk yang dilakukan, karena avijja, karena ketidaktahuan, tidak tahu bahwasanya nafsu keinginan ini membawa kepada duka penderitaan, bahkan yang baik-baik juga dilakukan. Tetapi tujuannya adalah untuk survival, tujuannya adalah untuk bertahan. Maka avijja itu di dalam tradisi Tibet, yang ada gambarnya itu tradisi Tibet itu, gambar 12 faktor padijak samupada. Avijja itu dianalogikan seperti seseorang yang buta. Ya kan? Dengan orang tidak memiliki mata. Orang yang buta, ketika dia disuruh untuk pergi ke sebuah tempat, ke destinasi tertentu, terkadang dia berjalan sesuai dengan arahnya. Tapi terkadang dia menyimpang. Tidak sesuai dengan arah kemana tujuannya harus dicapai. Nah demikian pula orang yang batinnya dikuasai ketidaktahuan oleh kebodohan, tidak tahu 4 kebenaran mulia, terkadang melakukan kebajikan. Bahkan terkadang melakukan hal yang luar biasa. Mengembangkan batinnya sedemikian rupa mencapai pencapaian arupa jana. Tetapi ada kalanya tersesat juga, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Apunya bisanggara. Nah, karena avijja ini berbagai macam perbuatan dilakukan dan dampaknya sekalipun itu adalah perbuatan yang baik, dan sangat baik selama itu adalah karma, selama itu adalah perbuatan, itu masih membawa kepada kelahiran kembali. Dan selama seseorang dilahirkan dalam alam-alam kehidupan sebaik apapun, itu masih bagian dari duka, penderitaan. Itulah kenapa di dalam bermeditasi setelah mengetahui bahwa nafsu keinginan
adalah sebab penderitaan. Dalam proses kita mengembangkan batin, memang awalnya kita mengawali dengan keinginan. Tetapi pada saat mengamati objek, pada saat mengamati batin dan jasmani, keinginan demikian pun juga hendaknya dilenyapkan. Hanya sekedar mengamati, tanpa bereaksi. Karena tahu ketika ada reaksi, di situ ada sangkara. Ketika ada reaksi, di situ ada tanha, ada nafsu keinginan. Memahami bahwa reaksi ini suka dan tidak suka, yang itu adalah didorong oleh nafsu keinginan, adalah karma, adalah sebab penderitaan, maka dalam bermeditasi seseorang mengamati objek tanpa melekatinya. Mengamati objek tanpa memunculkan reaksi. Tetapi itu juga latihan. Karena begitu sebentar kita tidak bereaksi, sedetik, 2 detik kemudian reaksi baru muncul. Dilatih lagi, membawa batin kepada kondisi seimbang lagi, tetapi kemudian muncul reaksi yang baru lagi. Terus akan demikian. Karena apa? Masih dalam tahap latihan. Tetapi di sini tujuannya adalah bagaimana seseorang tidak memunculkan karma baru, tidak memunculkan sangkara. Seperti yang telah disampaikan berkenaan dengan nasihat Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, yang sekarang pun juga tidak digenggam. Mengamati yang sekarang tanpa menggenggamnya, tanpa melekatinya. Dengan demikian, yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan, karena seseorang tidak memunculkan reaksi yang baru, sehingga tidak memunculkan dampak buah di masa mendatang. Maka yang akan datang dikosongkan. Nah, seseorang fokus dengan yang sekarang, tetapi tidak melekatinya. Dan itu adalah bagaimana salah satu cara untuk memotong awija, untuk memunculkan wija. Jadi pemahaman tentang 4 kebenaran mulia, itu adalah wija. Dan tujuannya adalah untuk apa? Untuk memotong sangkara. Untuk memotong reaksi-reaksi pikiran, untuk memotong bentuk-bentuk perbuatan. Dengan memperhatikan objek tanpa melekati di sana. Sadar terhadap objek, tetapi tidak menggenggam objek. Maka sangkara ini, karma ini pun harus dipotong. Sehingga ketika kemarin saya sampaikan, apa tujuan kita memahami keberadaan karma? Memang dengan paham bahwasanya kehidupan kita ini dipengaruhi oleh karma, oleh perbuatan kita, maka seseorang akan lebih baik ketika mengisi hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi itu juga bukan final. Tujuannya tidak hanya berhenti pada berbuat kebajikan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana seseorang mampu untuk tidak terikat lagi, tidak terseret lagi ke dalam karma, ke dalam perbuatan. Karena perbuatan itu juga bagian dari sebab mengapa seseorang terus terlahir lagi. Sebab mengapa seseorang terus menderita. Dan perbuatan itu muncul dari nafsu keinginan, dari tanha. Maka dikatakan ketika tanha ditinggalkan, karma juga ditinggalkan. Dan hanya ketika karma ditinggalkan, duka penderitaan juga ditinggalkan. Maka tanha, karma, dan juga penderitaan, 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Selama ada karma, maka akan muncul kelahiran kembali. Dan selama ada kelahiran kembali, maka akan muncul penderitaan.
Dan karma itu sendiri muncul karena kotoran batin, kilesa. Kenapa? Kemudian 3 hal itu harus dipotong dalam kita mempraktikkan meditasi. Yaitu apa? Kilesa wada, kamma wada, dan sangsara wada. Kilesa wada adalah perputaran kotoran batin. Yang itu menyebabkan kamma wada, perputaran karma, perbuatan. Yang karma menyebabkan perputaran alam sangsara, sangsara wada. Maka kilesa wada, kamma wada, dan sangsara wada, 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dalam bermeditasi, mengetahui demikian, seseorang mengamati objek tanpa memunculkan reaksi, tanpa memunculkan karma baru. Atau dengan kata lain, tanpa memunculkan sangkara. Dan sangkara, pacaya winyana, kesadaran. Dengan adanya berbagai macam perbuatan, maka muncullah kesadaran winyana. Dan ini juga penting. Winyana ini oleh Sang Buddha diumpamakan seperti halnya bibit. Jadi kalau ada 3 hal. Yang pertama adalah bibit, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah tanah. Ketika bibitnya tidak rusak, apalagi tanahnya subur, kemudian juga disokong dengan air, maka bibit tersebut akan tumbuh berkembang menjadi pohon, memunculkan buah. Terus mengalami keberlanjutan. 3 hal ini. Manusia yang belum tercerahkan itu masih memiliki 3 hal ini. Bibit tidak lain adalah winyana, kesadaran. Sedangkan tanah tidak lain adalah karma, perbuatan. Dan air tidak lain adalah sneha. Sneha adalah kata lain dari tanha. Ketika kesadaran ini disiram oleh tanha, nafsu keinginan, dan membentuk sebuah perbuatan, karma, maka akan muncul keberlanjutan. Jadi kesadaran yang didorong oleh tanha nafsu keinginan dan termanifestasi ke dalam perbuatan, maka memunculkan keberlanjutan. Keberlanjutan di sini adalah penderitaan dan tumimbal lahir. Akan tetapi berbeda dari kondisi seorang arahanta. Seorang arahanta masih memiliki kesadaran, ada bibit, dan juga masih melakukan perbuatan. Tetapi perbuatannya tidak didasari oleh nafsu keinginan, oleh tanha. Karena bibit tersebut disebar ke tanah tetapi tidak disiram dengan air, maka bibit tersebut akan mati. Itulah seorang arahanta. Karena seorang arahanta walaupun winyananya masih ada ketika mereka masih hidup, ketika ia masih hidup, walaupun winyana kesadaran masih ada, tetapi karena tidak ada tanha, walaupun seorang arahanta melakukan perbuatan, perbuatannya tidak membawa kepada buah di masa mendatang. Maka perbuatan seorang arahanta untuk dibedakan dari manusia pada umumnya, perbuatannya disebut sebagai kiriya, bukan karma. Kiriya, walaupun sebenarnya kiriya dan karma itu ya sebenarnya artinya perbuatan. Dari akar kata yang sama, kar, to make, to do, untuk melakukan perbuatan. Tetapi untuk membedakan bahwa mereka perbuatan yang tidak membawa kepada kelahiran, karena sudah tidak didasari oleh tanha,
maka disebut sebagai kiriya. Nah, sementara manusia-manusia awam karena masih ketika melakukan perbuatan didasari oleh tanha, maka disebut sebagai karma. Nah, kalau seseorang tidak melakukan perbuatan, betul-betul tidak melakukan perbuatan, artinya karena tidak melakukan perbuatan artinya juga tidak memunculkan tanha, nafsu keinginan, maka artinya orang demikian memulai sedikit demi sedikit tidak menyirami winyana. Paham ya sampai di sini? Dan winyana pacaya nama rupa, ini juga penting. Ketika ada kesadaran, maka muncullah batin dan jasmani. Nah, sekali lagi bahwa batin dan jasmani di sini lebih mengacu kepada vedana, sanya, dan sangkara, terutama adalah nama, dan rupa tentunya adalah jasmani. Winyana adalah kesadaran, sedangkan nama adalah vedana, sanya, dan sangkara. Rupa adalah rupa. Nah, dua hal ini mengacu kepada panca kanda, 5 gugusan. Dan yang menjadi penting di sini adalah kesadaran dan nama rupa ini merupakan dua hal yang saling mendukung, saling menyokong, yang menyebabkan keberlanjutan dari semua makhluk. Pernah Sang Buddha mengatakan bahwa sebenarnya pengembaraan dari makhluk-makhluk ini merupakan drama dari winyana dan nama rupa. Karena apa? Winyana dan nama rupa ini saling menyokong. Dengan adanya kesadaran, nama rupa juga muncul. Dan juga dikatakan dengan adanya nama rupa, winyana kesadaran juga muncul. Kesadaran dan nama rupa itu diibaratkan seperti dua ikat bambu yang berdiri saling menopang. Kalau satunya diambil, yang satunya roboh. Apakah yang diambil adalah nama rupanya hilang, winyana juga hilang. Kalau winyana hilang, nama rupa juga hilang. Dan karakteristik atau habit dari winyana atau kesadaran adalah untuk selalu mencari pijakan, mencari objek. Jadi winyana ini seperti subjeknya, mencari objek. Mencari tempat untuk berpijak, mencari objek untuk dicengkram. Jadi agar winyana ini bertahan, kesadaran ini bertahan, maka mencari objek untuk dicengkram. Objek yang dicengkram tidak lain adalah nama rupa, batin dan jasmani. Perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, itu yang selalu dicengkram oleh kesadaran. Sehingga kesadaran ini karena mendapatkan pijakan, mendapatkan pegangan, mendapatkan cengkraman, terus mengalami keberlanjutan. Tidak pernah berhenti. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berhenti. Berhentinya ketika parinibbana. Dan batin dan jasmani ini juga sama. Mereka bisa bertahan karena apa? Dicengkram. Karena digenggam oleh winyana ini. Kalau mereka tidak digenggam oleh winyana, mereka pun juga tidak bisa bertahan. Mereka juga lenyap. Maka winyana juga membutuhkan nama rupa untuk bisa bertahan. Nama rupa juga membutuhkan winyana untuk bisa bertahan. Bisa paham kan winyana apa, nama rupa apa? Winyana adalah subjek, nama rupa adalah objek. Kalau saya bertanya, subjek itu bisa mengetahui keberadaan objek.
Tapi objek tidak bisa mengetahui keberadaan subjek. Kalau saya bertanya, ketika seseorang marah, kemarahan tahu tidak? Mengetahui ada si batin yang mengetahui. Tidak kan? Tidak. Tetapi batin yang mengetahui tahu ada kemarahan. Artinya, kemarahan adalah sangkara, objeknya. Sedangkan yang mengetahui ada kemarahan adalah winyana, subjeknya. Jadi kesadaran ini adalah yang mengetahui. Sedangkan bentuk-bentuk pikiran yang diketahui yang menjadi objek, yang selalu dipegang, selalu dicengkram, menjadi pijakan, itu adalah nama, batin. Di sini batin, termasuk sangkara. Termasuk adalah perasaan. Seseorang tahu ada perasaan menyenangkan, tapi perasaan menyenangkan tidak tahu terhadap si pengetahu kan. Jadi batin yang mengetahui adalah kesadaran, perasaan yang menyenangkan adalah objeknya. Widana. Makanya ini adalah objek yang dicengkram oleh winyana. Hubungannya dengan meditasi adalah setelah mengetahui keberadaan kita, keberadaan makhluk ini merupakan drama antara winyana dan nama rupa, sehingga terus ada keberlanjutan karena keduanya ini saling menyokong, saling mendukung, tidak terpisahkan, seperti dua ikat bambu yang saling menopang berdiri. Maka dalam meditasi adalah bagaimana winyana ini dilatih untuk tidak mendapatkan pijakan. Dilatih untuk tidak mencengkram objek. Dan si objek ini pun juga terlatih untuk tidak dipijak, tidak dicengkram, tidak digenggam oleh winyana. Itulah kenapa dalam meditasi kita dianjurkan untuk melihat sifat ketidakkekalan baik dari sisi winyana kesadarannya maupun ketidakkekalan dari nama dan rupa, batin dan jasmani, vedana, sanya, sangkara, dan rupa. Melihat ketidakkekalannya supaya terlatih untuk tidak menggenggam. Selama ini batin kita selalu menggenggam, mencengkram objek. Maka dalam latihan meditasi ini, batin kita dilatih untuk tidak menggenggam, tidak mencengkram objek, tidak diombang-ambingkan oleh objek. Apakah berkenaan dengan vedana, sanya, sangkara atau rupa? Batin kita batin kita dilatih untuk tidak menggenggam. Maka melihat ketidakkekalan supaya ada the sense of letting go. Ada batin yang tidak melekat, itu latihan. Dan ketika objek ini dilihat tanpa digenggam, tanpa dilekati, tapi juga kita tidak menolak. Karena begitu ada penolakan, di situ ada kemelekatan baru. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap objek lain yang berlawanan dari objek yang kemudian dilekati. Tidak melekati ke sana, ketika menolak melekati di sini, sama saja. Ibaratnya seperti sudah keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Maka di sini hanya sekedar mengamati, sekedar menyadari. Nah, sekedar mengamati, menyadari di sini adalah latihan bagi batin kita supaya tidak menggenggam objek. Karena selama ini batin kita terus mencari pijakan, mencari objek untuk dicengkram supaya bertahan, supaya survive, dan akhirnya berlanjut dalam kehidupan sangsara. Maka winyana pacaya nama rupa adalah jalan yang salah, tapi begitu kita mulai mencoba
Bagaimana kita memotong dua hal ini disebut sebagai sama padipada, jalan yang benar. Tetapi untuk bisa demikian, jalan yang salah pun juga harus diketahui. Ini yang buruk, ini yang baik. Masih ada dikotomi, masih ada pembedaan untuk bisa membawa kepada jalan yang benar. Dan tentunya dalam Padijak Samupata ini, kita pun juga memahami bahwasanya salayatana adalah juga sebab dari berbagai macam penderitaan. Dan kita sudah berbicara panjang kali lebar tentang salayatana. Bagaimana kita juga harus memahami dengan benar agar kita tidak terseret oleh kotoran-kotoran batin yang biasanya muncul ketika ada kontak antara 6 indera kepada objeknya masing-masing. Dan juga vedana, perasaan. Karena salayatana memunculkan kontak, kontak memunculkan perasaan. Perasaan juga sama. Perasaan juga menimbulkan berbagai macam duka penderitaan, karena perasaan tersebut bisa memunculkan tanha, nafsu keinginan. Vedana pacaya tanha, nafsu keinginan. Dan sering disampaikan, dan kita semua mengalami apalagi dalam bermeditasi, ketika muncul perasaan yang menyenangkan, bahkan walaupun itu halus sekalipun, di situ akan memunculkan biasanya kotoran batin yang berkenaan dengan ketidaksukaan. Maka dikatakan ketika ada perasaan yang menyenangkan, di sana akan diikuti oleh patiganuzaya. Patiganuzaya adalah kotoran batin yang halus berkenaan dengan ketidaksukaan. Kalau yang kasar, ya sudah termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani. Kalau yang kasar. Kalau yang menengah masih dalam batin, tetapi sudah dalam batin sudah apa? Sudah ya complaining dan sebagainya. Tapi kalau yang halus, nah, ada ketidaksukaan, ada kebencian, tetapi itu sulit untuk dilihat. Seakan-akan itu biasa. Padahal itu adalah bagian dari ketidaksukaan. Contohnya adalah kita bermeditasi, sudah rasa pegal, kemudian tanpa kita sadari, kita mengubah posisi duduk kita. Di situ ada ketidaksukaan. Itu juga bagian dari kotoran batin. Patiganuzaya yang sangat halus. Dan ketika ada perasaan menyenangkan, biasanya ada kotoran batin yang disebut sebagai raganuzaya. Kotoran batin yang begitu halus berkenaan dengan kemelekatan, dengan nafsu ragawi, keinginan untuk menggenggam. Raganuzaya. Dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Yang paling halus disebut anusaya. Nah, jadi kalau mengucapkan anusaya harus cepat, jangan dipotong. Ya, raganuzaya. Dan ketika perasaan yang muncul adalah perasaan yang netral, apakah ada kotoran batin yang di sana muncul? Ada juga. Kalau tidak disadari, tidak diperhatikan, tidak dimunculkan kebijaksanaan, tidak ada sati sampajanya, maka kotoran batin juga bisa muncul berkenaan dengan perasaan yang netral. Yang tidak lain adalah avijanuzaya. Kotoran batin yang begitu halus berkenaan dengan ketidaktahuan. Termasuk tidak tahu bahwa ini pun juga tidak kekal. Ini pun juga bisa membawa kepada duka penderitaan. Bisa muncul di sana. Maka perasaan-perasaan ini ketika tidak disadari, tidak dipahami, tidak disertakan di sana kebijaksanaan,
Atau dengan kata lain tidak ada sati sampajanya, maka memunculkan kotoran batin. Tetapi menarik, Sang Buddha juga menyampaikan, di dalam perasaan yang menyenangkan, di situ kotoran batin yang berkenaan dengan keserakahan bisa dilenyapkan. Di dalam perasaan yang tidak menyenangkan, di situ kotoran batin yang berkenaan dengan ketidaksukaan, kebencian bisa dilenyapkan. Dan di dalam perasaan yang netral, di situ juga kotoran batin yang halus berkenaan dengan ketidaktahuan bisa dilenyapkan. Bagaimana itu bisa dilenyapkan? Adalah dengan memunculkan sati sampajanya. Itulah kenapa dalam meditasi ini sati sampajanya itu sangat penting. Ketika muncul perasaan menyenangkan, kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, kotoran batin berkenaan dengan keserakahan muncul. Tapi ketika disadari, dipahami, ini pun juga tidak kekal. Sebagai salah satu contohnya, ini pun juga sebenarnya kosong dari entitas inti, maka keserakahan tersebut lenyap. Maka di dalam perasaan yang menyenangkan, keserakahan juga bisa dilenyapkan. Ketika muncul perasaan tidak menyenangkan dan kemudian muncul patiga, muncul ketidaksukaan, muncul kebencian, dan disadari dengan pemahaman yang benar, dengan kebijaksanaan, maka patiga yang muncul dari perasaan tidak menyenangkan, di situ juga lenyap. Dan ketika muncul perasaan yang netral, yang tadinya tidak ada sati sampajanya, maka persepsi-persepsi yang salah masih muncul di sana. Persepsi kekekalan masih muncul di sana. Tetapi begitu disadari dengan perhatian, dengan kebijaksanaan, direnungkan ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini pun juga hanya sekadar fenomena. Misalnya demikian. Maka avijja pada waktu itu juga lenyap. Kotoran batin berkenaan dengan avijja lenyap di dalam perasaan yang netral. Maka ketika vedana perasaan ini tidak disertakan di sana sati sampajanya, menjadi sebab penderitaan. Tetapi ketika dimunculkan sati sampajanya, perhatian dan kebijaksanaan, justru di situ muncul pelenyapan kotoran batin. Nah, itulah pentingnya. Pentingnya bagaimana kita memahami faktor-faktor yang membawa kepada duka penderitaan, dan setelah memahami, maka mengupayakan untuk melenyapkan. Termasuk nanti adalah tanha, nafsu keinginan. Termasuk nanti adalah upadana, sebagai sebab-sebab yang memunculkan duka penderitaan. Dalam meditasi ini juga diupayakan untuk dilenyapkan. Dan kalau sebenarnya cara bermeditasinya sudah benar, sesungguhnya setiap faktor-faktor ini sebenarnya juga mengalami pelenyapan. Seseorang yang melenyapkan satu saja, yang lainnya juga lenyap. Karena ada pertanyaan, ketika berbicara tentang padicak sumpada ini, dari mana kita bisa melenyapkan? Dari mana saja? Jadi diibaratkan seperti kalau ada seseorang pergi ke hutan, kemudian melihat ada tumbuhan merambat, tumbuhan melata. Terkadang seseorang melihat pangkalnya, tapi begitu ditarik, sampai ujungnya juga ketahuan. Seseorang melihat yaitu bagian batang tengahnya, ketika ditarik, ujung dan pangkalnya juga akan kelihatan. Seseorang melihat bagian ujungnya, begitu ditarik, semuanya juga akan kelihatan. Jadi bisa memahaminya dari mana saja. Sesungguhnya kalau betul-betul satu dipotong, yang lainnya juga terpotong. Ya, saya kira nanti berlama-lama untuk pagi hari ini. Dan mungkin kalau ada satu pertanyaan, dipersilakan kalau memang masih
Ada yang mesti ditanyakan, kalau tidak ada lanjut duduk meditasi. Silakan. Pertanyaan. Tes. Di alam samsara istilahnya. Artinya seorang arahat sudah tidak terlingkupi oleh hukum karma, keluar dari alam samsara. Dengan demikian, 31 alam kehidupan itu semua masuk ke dalam istilah alam samsara itu. Betulkah seperti itu, Bante? Ya, betul sekali. Bahwa 31 alam kehidupan itu masih bagian dari alam samsara. Dan seorang arahanta karena sudah tidak terjerat oleh karma, sehingga juga tidak memunculkan buah karma, ketika mereka meninggal, maka tidak dilahirkan di manapun juga. Tidak dilahirkan di alam manapun juga, termasuk alam-alam yang tinggi sekalipun. Ada beberapa alam yang itu khusus untuk anagami. Ya, jadi ada alam namanya alam sudawasa. Itu adalah khusus untuk mereka yang telah mencapai anagami. Tetapi karena mereka belum terbebaskan secara keseluruhan dari kotoran batin, maka walaupun terlahir katakan di alam tinggi, yaitu alam sudawasa, tetap saja mereka masih mengalami kelahiran. Dan ketika segala belenggu telah dilenyapkan, segala kotoran batin telah dilenyapkan, sehingga karma pun juga tidak dilakukan, maka tidak akan memunculkan dampak yang baru, dampak kelahiran mendatang, dan itulah yang dialami oleh seorang arahanta. Mereka meninggal dan tidak dilahirkan lagi dimanapun juga. Ya, demikian. Ada satu lagi? Silakan. Wah, ini. Nah, silakanlah, enggak ini. Kalau sama tengah kan sudah biasa bertanya. Selamat pagi, Bante. Ya, selamat pagi. Pertanyaan yang pertama, di dalam paticca samuppada itu penyebab dari kelahiran atau duka itu adalah awija. Kemudian kalau dia dibaca di 4 kesulitan mulia itu adalah tanha penyebabnya. Tapi tadi setelah Bante menjelaskan awija itu timbul juga ada sebabnya, yaitu kekotoran batin. Nah, ini yang mana sebenarnya penyebabnya, Bante? Awija itu sendiri ketidaktahuan. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan adalah ketidaktahuan mengenai 4 kebenaran mulia. Jadi awija itu adalah ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Dan ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia atau garis miring awija itu disebabkan oleh kilesa, kotoran batin. Artinya semakin kotoran batin itu tebal, maka ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia juga semakin tebal. Dan ternyata juga dalam Samadhi Sutta, kilesa juga muncul karena ketidaktahuan, jadi bolak-balik. Jadi kotoran batin itu muncul karena ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia, ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia juga muncul karena kilesa, kotoran batin. Jadi bolak-balik. Karena sebenarnya 12 faktor ini, atau kalau dalam Samadhi Sutta tambahkan kilesa ini jadi 13 faktor, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan juga. Jadi bolak-balik, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi sesuatu yang semua itu berada di dalam kehidupan kita semua. Sesuatu yang berada dalam batin kita semua. Jadi itu saling menyokong satu sama lain. Nah, sehingga di sini ya semuanya benar, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi awija muncul karena kilesa, kilesa muncul karena awija. Nah, awija itu sendiri adalah tidak tahu berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Yang di dalamnya
tidak tahu bahwa tanha itu adalah sebab penderitaan. Di dalam awija itu. Di sini maksud ya. Jadi awija itu nama lain ya, bukan awija disebabkan oleh tidak tahu oleh 4 kebenaran mulia. Jadi awija itu adalah nama lain dari ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Begitu ya. Paham atau masih berpikir? Enggak apa-apa, sekarang enggak paham, nanti 6 tahun lagi paham nanti. Ya, mungkin satu lagi enggak apa-apa, satu lagi lah sampai jam 10. Silakan. Terima kasih Bante. Nah, jadi kan seorang arahat tuh kan udah melenyapkan 10 belenggu Bante ya. Jadi kalau misalnya Sotapana kan masih 3 Bante, habis itu katanya 7 kali lahir gitu. Nah, misalnya kalau setelah 7 kali lahir itu dia memang otomatis mencapai Nibbana gitu Bante, apa kayak misalnya Sotapana kan cuma 3, jadi dia belum bisa ningkatin selama 7 kali itu mencapai arahat Bante. Iya, jadi seorang Sotapana itu dikatakan telah menghancurkan 3 belenggu. Karena ia telah menghancurkan 3 belenggu, sehingga batinnya itu sudah sangat matang, lebih matang daripada manusia pada umumnya. Nah, seorang Sotapana ini akan terus berlatih. Karena ia terus berlatih, otomatis seorang Sotapana itu akan terus berlatih. Dan karena ia terus berlatih, maka dalam latihan tersebut, kalaupun seandainya masih ada kelengahan, maksimal ia hanya dilahirkan 7 kali lagi. Artinya setelah 7 kali tidak dilahirkan lagi karena dia sudah mencapai arahat. Tetapi apakah harus 7 kali? Ya tidak juga. Mungkin seorang Sotapana dia ya seperti pada zaman Sambuddha kan banyak cerita. Bhante Ananda, seorang Sotapana, ya kan? Ketika bertemu dengan Sang Buddha tidak lama menjadi seorang bhikkhu belum mencapai Sotapana. Tetapi kemudian setelah Sang Buddha parinibbana belum mencapai arahanta. Jadi tidak harus 7 kali lagi, tidak harus. Hanya dalam proses melatih batinnya, jadi selengah-lengahnya seorang Sotapana tetap maksimal 7 kali dilahirkan, selengah-lengahnya. Ya ada yang kemudian dalam satu kehidupan tersebut mencapai arahanta. Ada yang kemudian setelah kelahiran berikutnya mencapai arahanta. Ada yang kemudian kelahiran ketiga kalinya misalnya mencapai arahanta. Ada paling maksimal 7 kali kelahiran lagi mencapai arahanta. Karena memang seorang Sotapana itu salah satu karakteristiknya atau salah satu keuntungannya adalah sambodhi niyato parayana. Jadi sudah fix dan sangat fix dipastikan mencapai pencerahan atau mencapai kesucian arahanta. Dan maksimal dalam latihan seorang Sotapana maksimal selengah-lengahnya ia hanya terlahir 7 kali lagi. Begitu ya. Ya. Coba di ini. Mau Bante menyambung pertanyaan sama Nera barusan. Berarti tingkat kesucian itu tidak akan turun, katakan begitu ya. Tetapi kalau jana, karena Bante bercerita Pangeran Siddhartha perayaan membajak di bawah pohon jambu mencapai jana, lalu kemudian selanjutnya untuk mengulang jana tersebut kira-kira tidak secara langsung atau demikian. Kalau jana berarti seseorang atau satu makhluk mencapai jana tertentu belum tentu di kesempatan berikutnya pasti bisa di jana tersebut. Begitu Kak Bante? Betul sekali. Jadi kalau pencapaian jana kan masih logia, sehingga itu masih sifatnya tidak kekal. Orang yang mencapai jana pun juga bisa lenyap. Mungkin dalam satu kehidupan ini seseorang telah mencapai jana, tapi kalau kemudian latihannya itu menjadi kendor, tidak berlatih lagi ya hilang juga. Jana itu juga hilang. Tetapi kalau seseorang yang mencapai Sotapana, itu tidak akan mungkin turun. Dia akan terus naik secara spiritual sampai mencapai arahanta. Itu bedanya. Kalau jana
Kalau kita yakin terhadap ajaran Buddha, walaupun sekarang barangkali dalam kehidupan sekarang belum mencapai jana, tapi sesungguhnya dalam kehidupan yang lampau ya pernah mencapai jana. Setiap manusia. Karena apa? Karena di alam tumbuh lahir yang begitu banyak tidak terhitung, dikatakan bahwa setiap makhluk pernah terlahir di alam-alam kehidupan kecuali alam sudawasa. Kecuali alam sudawasa. Artinya, seseorang pun juga pernah terlahir di alam arupa Brahma, pernah terlahir di alam rupa Brahma. Karena apa? Karena pencapaian jana. Dalam kehidupan yang lampau yang kita tidak tahu. Pernah terlahir di alam Brahma. Kecuali sudawasa. Karena sudawasa itu hanya untuk mereka yang sudah mencapai anagami. Dan selebihnya, siapapun bisa terlahir di sana. Nah, tetapi kalau seseorang telah mencapai sotapanna dengan menghancurkan 3 belenggu, ia tidak akan secara spiritual menjadi turun. Tidak akan. Akan terus naik. Samboti niato parayana. Sudah fix, dipastikan suatu saat mencapai pencerahan yang tertinggi, arahanta. Ya, jadi memang demikian. Ya. Ya, saya kira demikian. Bagaimana arahanta? Ya justru itu. Justru itu seorang arahanta itu yang telah mencapai nibbana secara sempurna. Sehingga ketika meninggal juga disebut parinibbana. Padam secara keseluruhan. Baik secara batiniah, secara fisik juga. Parinibbana. Pari artinya keseluruhan. Ya, demikian ya. Cukup ya. Ya, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan jam berapa? Jam 2 ya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Semoga yang disampaikan memberikan pemahaman dan semoga kita semua maju dalam meditasi kita. Terima kasih.